Hai friend, selamat berjumpa kembali dengan Rudi Raharjo. Saat ini saya akan membahas mengenai jam mekanik pertama di dunia yang diketemukan pada tahun 1300, abad ke-13. Di sini terlihat bahwa masih menggunakan batu. Jadi pada eranya memang masih menggunakan batu, jadi dekat dengan alam. Baik untuk penyeimbangnya maupun untuk pemberatnya masih menggunakan batu. Jadi seperti ini konstruksinya ya, seperti ini. Masih kasat mata semua, masih sederhana. Background musik sengaja saya matikan agar terdengar TikToknya. Nah, seperti ini. Bergerak ya. Bergerak. Lihat crown wheel-nya bergerak. Selanjutnya mari kita bahas sekelumit mengenai sejarah jam. Yang pertama tentunya jam matahari. Jam matahari jadi memanfaatkan bayangan matahari pada bayangan tiang dari matahari diproyeksikan ke satu alas yang ada angkanya, itu jam matahari. Dan juga jam air atau water clock itu digunakan pada tahun 1500 BC oleh bangsa Mesir dan disusul kemudian Cina. Lalu masuk yang era ketiga pada tahun 1300 Masehi, yang menjadi topik konten hari ini adalah Verge and Folliot Escapement yang akan kita bahas nanti, dengan akurasi 5 menit per hari. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan Christian Huygens, seorang anak dari diplomat Belanda, yaitu jam pendulum clock pada tahun 1658. Dan ini cukup lama rentang waktunya, hampir 3 abad ya, sampai tahun 1940 itu menggunakan sistemnya pendulum yang diketemukan oleh Christian Huygens ini. Dengan ketelitian 30 kali akurasinya dibanding dengan Verge and Folliot, yaitu 10 second per hari. Kemudian berikutnya adalah era jam listrik yang digunakan pada abad ke-20. Jam merupakan salah satu penemuan manusia yang tertua. Mari kita lebih dalam mengenal mengenai mekanisme Verge dan Folliot. Yang disebutkan dengan Verge itu adalah shaft di sini, shaft ini, dan ini Folliot yang horizontal ini. Jadi Folliot dan Verge ini jadi satu. Jadi kalau asnya bergerak, maka Folliot akan bergerak juga. Di kedua ujungnya Folliot ini nanti tadi terlihat ada batu ya untuk penyimbangnya sebagai di kedua ujungnya. Folliot ini berfungsi berupa bertumpu pada as vertikal yang disebut Verge ini tadi, yang bebas berputar mengikuti putaran Folliot. Gerakan bolak-balik dari Verge ini, asnya ini kan bolak-balik nih, tiktok gitu. Gerakan bolak-balik ini Verge ini menyebabkan Folliot berosilasi bolak-balik ya. Atasnya ini Folliotnya berosilasi pada Verge ini. Lamanya detik jam itu dapat disetel dengan cara menggeser keluar ke dalam. Tadi ada batu di sini, ke arah keluar atau ke dalam dari kedua batu pemberat yang berada di kedua ujungnya tadi. Yang shoot pertama tadi kan ada batunya itu.
Untuk lebih mudah, maka saya lepas foliotnya ya. Coba saya lepas foliot, saya angkat vergenya agar bebas gini, agar bebas seperti ini. Kita turunkan aja. Nah, begini. Nah, jadi akan mudah ya. Jadi alurnya kita bisa amati langsung nih, berputar kencang ya. Jadi sebetulnya gerakannya itu karena berat batu itu saya simulasikan dengan memutar ini ya, memutar ini begini, memutar ini, berat batu. Nah, maka roda ini akan berputar. Kemudian ini sebetulnya langsung simple, jadi supaya lebih mudah ya, simple itu ada terlihat di sini itu ada gigi. Mudah-mudahan kelihatan ya posisi ini ya, itu ada gigi, saya putar ya, saya putar kencang ya, giginya itu berupa paku-paku itu. Nah, paku-paku itu berputar kan, yang ini paku-paku ini berputar, paku-paku ini berputar, itu menggerakkan roda ini. Nah, roda ini bersatu dengan jarumnya ini, jarum jamnya ini, bersatu. Jadi sebetulnya simple, kalau tidak ada mekanisme Verge and Foliot ini, dia akan bergerak simple tuh, lihat. Saya percepat ya, saya percepat, dia akan, jarum jamnya akan bergerak cepat tuh, jarum jamnya akan bergerak cepat. Nah, sebetulnya simple saja. Nah, namun kalau tanpa Verge and Foliot ini, maka bandul pemberat batunya akan segera jatuh karena cepat begini kan, cepat beginilah. Maka dari itu ditemukan suatu alat penyeimbang, suatu alat yang bisa mengatur intervalnya agar sesuai dengan detik yang kita akui sebagai standar jam sekarang. Maka dipasanglah mekanisme Verge and Foliot ini. Kita pasang Verge and Foliotnya, kita masukkan lagi, nah sehingga apa yang terjadi? Jadi gerakan batu itu direm, dia nggak bisa cepat. Nah, ini baru pun saya tekan gini, nggak bisa cepat. Gini. Nah, jadi mekanisme yang di atasnya ini sebetulnya mekanisme untuk menggerakkan Verge and Foliot ini pada interval tertentu, ya. Nah, sehingga tidak bisa ngebut jamnya sesuai dengan kemauan atau standar detiknya. Saya ulang lagi, kalau ini saya lepas, dia akan ngebut. Nah, dia akan berputar kencang. Nah, ini kan tentunya tidak akan cocok dan jam jadi hanya sekitar 1 jam, hanya sekitar berapa menit saja atau berapa detik saja malahan ya kan. Nah, maka dari itu inilah fungsi daripada mekanisme Verge and Foliot, sehingga dikenal sebagai jam yang berdetik seperti sekarang ini. Karena pendahulu dari jam mekanik Verge and Foliot ini langsung daripada jam matahari, maka jangan heran bahwa dia hanya memiliki satu hour, satu hour hands, yaitu jam saja. Saya lepas ya lagi ya. Nah, dia kan cepat begini. Nah, ini ikut. Jadi yang di belakang ini pun juga merupakan jam. Jadi ini tidak ada jarum detiknya. Sekian, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai bertemu dengan topik berikutnya.